Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat ya bukti yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari bersama-sama kembali kita mentafakuri, berfikir untuk bisa mendapatkan ilmu dengan melakukan penghayatan atau tadabbur. Maka dengan kita mendapatkan ilmu itu sehingga kita bisa mengingat-ingatnya, dengan disebut dengan tazakkur, bahwa apa yang telah Allah berikan kita mampu mengingatinya, dan kemudian kita mampu untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Sahabat ya bukti yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita melihat bagaimana proses penciptaan manusia menurut keterangan ilmu Allah di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang melandaskan Al-Quran sebagai pohon ilmu kita, yang kita sebut dengan aksi Al-Quran satu ilmu. Maka mari kita melihat proses penciptaan manusia menurut Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Insan ayat yang pertama berbicara tentang manusia. Allah menurunkan nama surat yang secara arti adalah manusia itu sendiri, yaitu surah yang ke-76 Al-Insan, yang berarti manusia. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai' immadzkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maka di sini kita mendapati bahwa dulu kita itu tidak ada, tidak bisa disebut karena dulu kita tidak ada, yang kemudian akhirnya baru disebut manusia, yaitu adanya kita. Sejak kapan manusia itu ada? Maka di dalam keterangan selanjutnya, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Lanjut ayat 13-nya, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah.
Dalam terjemahan lain, min sulalatin min tin, ini adalah proses penciptaan manusia pertama, yaitu orang tua kita, leluhur kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Laqad khalaqnal insan, dan sungguh Allah telah menciptakan al-insan min sulalah min tin, yaitu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Atau di sini dalam terjemah lain yaitu dari tanah yang kemudian dibentuk menyerupai bentuk sesuai dengan keinginan Allah, yang kemudian Allah tiupkan ruh, jadilah manusia pertama yang kala itu diciptakan dalam surganya Allah, yaitu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah fi qararin makin. Di sini kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Dalam terjemahan lain, summa ja'alnahu, yaitu adalah kemudian selanjutnya, artinya keturunan anak cucu Adam. Bahkan dari anak yang pertamanya itu bukan lagi langsung dari tanah yang dibentuk, tetapi dari nutfah, adalah air mani yang masuk disimpan di dalam rahim, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu adalah rahim. Selanjutnya, setelah nutfah, kemudian tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Air mani itu kami jadikan segumpal darah. Nutfah kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Alaqah itu adalah alaq, sebagaimana kita mengetahui keterangan dalam surah Al-Alaq bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yaitu Allah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Nah, 'alaq ini itu adalah sebuah bentuk perubahan dari sebelumnya adalah nutfah. Nutfah ini kalau diartikan berarti adalah dari sel sperma yang memancar, yang masuk ke dalam rahim, sehingga ketika sel sperma itu bertemu dengan sel ovarium, maka bersatunya sel sperma dan ovarium masuk ke dalam rahim sehingga menjadi alaqah, yaitu yang melekat. Alaq itu yang melekat kepada rahim. Bahkan dalam bahasa pengetahuan sains kita bisa mengenalnya bahwa alaqah itu adalah zigot. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, yang kemudian Allah membentuk kembali, menciptakan kembali. Artinya dari awal itu khalaqna. Allah mencipta. Artinya dari nutfah diciptakan menjadi 'alaqah. Dari 'alaqah diciptakan menjadi mudghah. Mudghah itu adalah kami jadikan segumpal daging. Ya, lalu segumpal darah, 'alaqah itu kami jadikan segumpal daging. Maka wujud penciptaan selanjutnya dari 'alaqah menjadi mudghah. Wa khalaqnal mudghata 'izama. Kemudian dari segumpal daging itu kami ciptakan menjadi 'izama, yaitu tulang belulang. Daging berubah
Allah ciptakan menjadi izoma, tulang belulang. Fakasaunal izoma lahma, kemudian Allah membungkus izoma, tulang belulang itu, lahma, dengan daging. Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging yang disebut dengan izoma lahma, artinya tulang belulang yang telah terbungkus dengan daging. Tsumma ansha'na khalqan akhar, kemudian kami jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging itu, yaitu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Summa ansha'nahu khalqan akhar, maka kita ambil kata khalqan akhar, ini adalah bentuk penciptaan manusia yang terakhir, atau sebuah proses yang tadinya dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi izoma, menjadi izoma lahma, kemudian menjadi khalqan akhar, bentuk penciptaan yang terakhir, atau bisa mengambil kata teknologi saat ini kita bisa menyebutnya dengan teknologi yang mutaakhir, yang paling akhir, yang belum ada sama sekali sebelumnya. Bahkan perubahan bentuk dari prosesnya saja itu berubah, dan dalam perubahannya itu adalah suatu perubahan yang semakin sempurna. Maka fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Maka Allah itu sebaik-baik pencipta telah menciptakan manusia dari proses yang betapa hebat, betapa dahsyat, yang awalnya hanya alaqah, sebuah segumpal darah yang sebelumnya adalah nutfah, yaitu pertemunya sel telur dan sel sperma, kemudian dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Darah dan daging itu satu hal yang berbeda. Nutfah dengan alaqah itu bentuk yang berbeda. Kemudian alaqah dengan mudghah bentuk yang berbeda. Mudghah dengan izoma bentuk yang berbeda. Izoma dengan izoma lahma pun adalah bentuk yang berbeda. Dan sampai kemudian ujungnya khalqan akhar, bentuk yang sama sekali berbeda dari bahan-bahan proses penciptaan sebelumnya. Karena ketika khalqan akhar ini itu sudah berbentuk jasad yang sempurna, sudah ada kepala, sudah ada tangan, sudah ada badan, sudah ada kaki, bahkan di dalam kepalanya sudah ada sel-sel otak dan lain sebagainya, bahkan di dalam tubuh kita sudah ada organ-organ lainnya. Bahkan kemudian nutfah dengan alaqah itu bentuk yang berbeda, kemudian alaqah dengan mudghah bentuk yang berbeda, mudghah dengan izoma bentuk yang berbeda, izoma dengan izoma lahma pun adalah bentuk yang berbeda, dan sampai kemudian ujungnya khalqan akhar, bentuk yang sama sekali berbeda dari bahan-bahan proses penciptaan sebelumnya. Karena ketika khalqan akhar ini itu sudah berbentuk jasad yang sempurna, sudah ada kepala, sudah ada tangan, sudah ada badan, sudah ada kaki, bahkan di dalam kepalanya sudah ada sel-sel otak dan lain sebagainya, bahkan di dalam tubuh kita sudah ada organ-organ lainnya. Maka kemudian ketika itu Allah meniupkan ruh pada usia yang ke-4 bulan kandungan, sehingga mulai terdengar kehidupan, yaitu detak jantung. Maka disitulah kehidupan pertama manusia itu ada di dalam rahim seorang manusia atau seorang ibu. Hadirin sahabat ya bukti yang dirahmati Allah, semoga ini bisa menjadi sebuah pengingat, bisa menjadi sebuah tazakur bagi kita bahwa kita ini dari suatu bentuk yang
awalnya tidak berguna, awalnya itu satu hal yang jijik, alaqah itu satu hal yang jijik, hal yang melekat pada rahim, segumpal darah pada rahim, yang bentuknya itu kalau kita contohkan itu seperti kalau kita keluarkan dahak, maka keluar sebuah dahak yang seperti itulah bentuk segumpal darah. Itu satu hal yang sangat jijik, yang kita sendiri bisa dibilang satu hal yang tidak ada manfaat, tidak ada guna. Kita merasakannya itu satu hal yang artinya itu harus dibuang, dan kita pun gak mau melihatnya. Tapi ternyata dari hal bentuk yang seperti itu kita menjadi seperti ini. Inilah kita. Maka mudah-mudahan dengan sedikit silaturahmi ini kita semakin sadar bahwa kita ini tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada karena Allah adakan, dan adanya kita dengan proses yang maha hebat dari Allah yang maha ada. Maka kita ada di dunia ini. Semoga dengan sedikit informasi ini semakin kita mengenal diri kita, dan semakin betapa kita hina, betapa kita tidak punya apa-apa, betapa kita lemah di hadapan Allah yang telah menciptakan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.